Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan mendat faedah skin kitab tauhid, dan kita insyaallah masuk pada bab minal iman as-sabru bi aqdarillah. Termasuk di antara keimanan adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sampaikan sekalian sekilas pembahasan tentang masalah as-sabru, yaitu kesabaran. Mari sekarang kita membaca nas-nas yang beliau bawakan di dalam pembahasan bab ini. Yang pertama, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Ayat ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidak ada musibah yang menimpa kita, tidak ada musibah yang terjadi kecuali semuanya itu dengan izin Allah Ta'ala, artinya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tunjuki orang tersebut, hatinya akan Allah bimbing, Allah tunjuki bagaimana bersikap yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, seorang mukmin diajarkan oleh Allah taala bahwa apapun yang menimpa dan terjadi di alam semesta itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian pada keimanan terhadap rububiyah Allah, sehingga tidak ada kejadian di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya kehendak Allah itu kita fahami ada istilah iradah kauniyah dan ada istilah iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu artinya semua kejadian yang ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah makhluk yang diciptakan ya dengan kehendak Allah taala, dan iblis makhluk yang tidak dicintai oleh Allah taala. Malaikat makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tercipta juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua yang Allah ciptakan ini pasti ada hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya keberadaan iblis. Ya, hikmahnya diantaranya adalah untuk menguji imannya kaum mukminin, sehingga dia memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai macam godaan iblis, sehingga manusia akan terbedakan orang yang mereka bisa bersabar dengan upaya penyesatan iblis, dan orang yang mereka tidak bisa bersabar dengan bisikan atau penyesatan iblis. Musibah-musibah, kejadian, bencana-bencana yang ada itu juga dengan kehendak Allah Ta'ala. Dari sisi kita tidak suka, tidak
menyenangkan, tetapi ada banyak hikmah di balik setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang tahu bahwasanya semua kejadian itu adalah dengan takdir Allah, Bapak sekalian, maka dia akan bisa bersikap dengan benar dalam menghadapi setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala. Dia akan bisa bersabar, dia akan bisa berlapang dada, bahkan lebih daripada itu dia akan bisa mensyukuri terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini yang pertama ayat yang beliau bawakan. Kemudian penjelasan dari seorang salaf tentang ayat ini. Berkata Alqamah, huwa rajul tusibul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ayat ini beliau jelaskan, ini adalah keadaan orang yang dia tertimpa musibah. Kemudian dia tahu bahwa musibah yang menimpanya itu dari sisi Allah Ta'ala, datangnya dari Allah Ta'ala. Allah yang menghendaki datangnya musibah tersebut. Fayarda wa yusallim, kemudian dia ridha terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala, yang dalam setiap perbuatan Allah ada hikmah di balik ini kejadiannya, maka dia ridha dengan musibah yang menimpa itu. Wa yusallim, kemudian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, jadi orang yang atau menghadapi musibah, kemarin sudah kita sampaikan, ada orang-orang yang mereka tidak bisa sabar dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala, sehingga dia akan mengeluarkan atau hatinya protes, lisannya akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak karuan, perbuatannya juga akan menunjukkan perbuatan orang yang protes dengan ini musibah-musibah yang menimpanya. Ini akan membuat kacaunya dirinya dan kacaunya yaitu kehidupan yang ada. Yang kedua adalah orang yang bersabar. Dia bisa menahan lisannya dari mengeluh. Dia bisa menahan perbuatannya dari melampiaskan atas ketidaksabarannya. Dia bisa menahan diri. Bersama itu dia masih merasakan pahitnya musibah yang menimpa dia, tapi dia tidak melampiaskan itu ketidaksabarannya itu. Dia bisa bersabar menahan diri. Tingkatan yang di atasnya adalah tingkatan orang yang bisa ridha dengan musibah yang menimpa dirinya, sehingga dia berlapang dada karena dia tahu persis yang menimpakan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang mereka bersyukur dengan musibah yang menimpanya itu. Yang dia lihat bukan lagi zatnya musibah, yang dia perhatikan adalah ini pahala yang dijanjikan oleh Allah berkaitan dengan musibah yang ada, sehingga dia tahu, meyakini persis bahwasanya di balik musibah itu ada pahala besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kita tidak boleh
nantang-nantang musibah. Tetapi kalau musibah itu datang, maka kita wajib untuk bersabar. Sama dengan Allah ingatkan kita nggak boleh nantang-nantang musuh. Ya Allah, hadapkan aku dengan musuh. Nggak boleh kita nantang-nantang untuk ini berhadapan dengan musuh. Tetapi kalau kita berhadapan dengan musuh, maka kita wajib untuk bersabar dan menghadapinya sebagaimana yang Allah itu perintahkan. Yang Nabi pernah mengatakan, ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu, wahai manusia, jangan kamu berangan-angan ketemu musuh. Wasallallahu al-afiyah, dan mintalah kepada Allah SWT al-afiyah, ini keselamatan. Faida laqitumuhum, tapi kalau kamu bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah kalian. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf, dan ketahuilah surga itu di bawah kilatan ini pedang. Ini adalah dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, riwayat yang sahih dari Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua hal yang ada di kalangan manusia, yang keduanya merupakan kekufuran. Kufur yang dimaksudkan di sini baru sekali adalah kufur asghar. Kufur itu ada kufur akbar, ada kufur asghar. Perbuatannya dinamai oleh Rasulullah SAW dengan istilah kufur, atau Allah juga menamai kufur, tapi kufurnya itu belum sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau kufurnya itu kufur akbar, sekalian, kufur akbar itu perbuatan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, dan pelakunya itu kalau sampai matinya belum bertobat, dia akan khalidan finnar, ini akan kekal di dalam neraka. Ini kalau kufurnya kufur akbar. Dan istilah ini harus kita pahami. Jangan sampai orang yang melakukan perbuatan kufur asghar kemudian kita hukumi kufur akbar sehingga dianggap kafir. Apa di antara bentuk kekafiran yang ada di tengah-tengah manusia? Yang pertama kata Nabi, at-ta'nu fin nasab. Ini mencela nasab. Mencela nasab. Mencela nasab itu bentuknya bisa meragukan nasabnya orang, meragukan sehingga dia termasuk mencela nasab. Ora mungkin wong kuwi nasab Kanjeng Nabi. Meragukan nasabnya orang itu termasuk diantara bentuk mencela nasab. Yang kedua, mencela nasab itu merendahkan. Memang dia merendahkan nasabnya orang. Nasabnya orang kampung atau nasabnya intinya adalah ada unsur merendahkan sehingga ada nilai kesombongan dalam diri dia. Dia merasa nasab raja, nasab bangsawan, nasab darah biru, nasab ini orang penting, kemudian dia merendahkan orang lain yang dianggap nasabnya itu nasab rendah. Bapak sekalian, di dalam agama kita standar kemuliaan itu ada pada ketakwaan, bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya, bukan pada kedudukannya, bukan pada ketenarannya, bukan pada bangsawannya, tapi kemuliaan yang menjadi standar
eh, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seorang hamba. Sehingga Bilal yang bekas budak, yang dulunya budak, lebih mulia dibandingkan dengan tuannya Umayyah bin Khalaf yang merupakan bos besar, tuan besar di Mekah. Karena Bilal dengan ketakwaannya sehingga menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Umayyah bin Khalaf dengan kekafirannya dia ini menjadi calon penghuni jahanam. Dia rendah dan hina dengan kekafiran yang dia miliki. Kemudian yang kedua, wan niyahah 'alal mayyit. Niyahah yaitu meratapi mayit. Histeris, dia nangis-nangis, nangis melulu, gulung kuming, kemudian histeris. Ini adalah termasuk bentuk niyahah. Dan Rasulullah SAW mengancam orang yang mereka melakukan ratapan kepada mayit. An-naihatu idza lam tatub, orang yang meratapi mayit kalau dia sampai tidak bertaubat kepada Allah qabla mautiha, sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Dia di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dengan baju yang berlumuran cairan tembaga, dan dia bermantelkan dengan gatal-gatal sehingga sudah panas dengan cairan tembaga, dia gatal-gatal. Ini adalah termasuk di antara bentuk ancaman azab kepada orang yang mereka itu melakukan yaitu niyahah. Zaman dulu orang kadang-kadang bahkan menyewa orang untuk melakukan ratapan kepada mayit yang meninggal. Nah sekalian, apa kita nggak boleh berbesmili, nangis ketika kena musibah? Boleh. Rasulullah SAW ketika beliau kematian putranya yaitu Ibrahim, Nabi meneteskan air mata. Dan Nabi katakan innal aina tatma, sesungguhnya mata ini meneteskan air mata karena kesedihan, dan itu adalah hal yang wajar. Wal qalbu yahzan, dan hati ini terasa sedih karena kehilangan orang yang sangat dicintainya. Wala naqul illa ma yarda rabbuna, yang penting kita tidak mengucapkan kalimat apapun kecuali kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang justru dimurkai oleh Allah taala. Kalimat-kalimat protes, kalimat-kalimat umpatan, kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak memiliki kesabaran. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh perpisahanku denganmu ya Ibrahim sangat menyedihkan. Tetesan air mata kesedihan ini menunjukkan dia punya rasa kasih sayang, punya rahmat, hatinya lembut. Kalau hatinya keras, mati bapak iya kono, mati simbok iya kono, mati anak iya kono, secara urusan mati kayak nggak kehilangan sama sekali. Ini adalah menunjukkan tidak adanya kelembutan hati, tidak adanya ini sifat rahmah. Tapi bapak sekalian, kita tidak boleh meratap, menangis, gerung-gerung, gulung kuming, kemudian seakan-akan dunyanya akan kukut dengan kematiannya. Ini termasuk niyahah yang dilarang oleh agama kita ini. Kemudian juga boleh menyebutkan kebaikan orang yang meninggal, sebagaimana Fatimah ketika wafatnya Rasulullah menyebutkan tentang kebaikan Rasulullah SAW, tapi bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan
ini mayit yang meninggal tersebut. Kemudian juga termasuk bukan niyaha, tidak termasuk yaitu niyaha, mengumumkan kematian dalam rangka untuk banyak yang menyolatkan dan banyak yang mendoakan lewat, apalagi sekarang lewat grup-grup WA atau lewat ya grup-grup yang ada, sehingga banyak orang yang mendoakan dan diharapkan ini lebih banyak yang menyolatkan dan mendoakan untuk si mayit ini tersebut. Dalil berikutnya, laisa minna, dalam riwayat yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Tidak termasuk golonganku. Istilah tidak termasuk golonganku Bapak sekalian bukan berarti kafir, tetapi amalan-amalan yang dilakukannya itu bukan ajaran Rasulullah SAW, dan ancaman laisa minna menunjukkan amalan itu termasuk ini dosa besar, tidak diakui oleh Nabi, tidak dianggap oleh Nabi atau tidak dianggap menjadi golongannya Nabi, golongan orang-orang jahiliyah. Siapa yang dikatakan dengan ungkapan laisa minna itu? Man darabal hudud, orang yang mereka memukul-mukul pipi. Ini biasanya orang meratap, mukul-mukul pipi. Wasyaqqal juyub, merobek-robek yakni baju. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan orang yang mereka menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini termasuk diantaranya ratapan-ratapan, ungkapan-ungkapan dengan lisannya atau dengan jeritan-jeritannya. Ini termasuk seruan jahiliyah. Termasuk seruan jahiliyah adalah semua seruan-seruan yang membangkitkan semangat yakni jahiliyah. Termasuk seruan jahiliyah adalah seruan hizbiyah, seruan ya kelompok isma, seruan kelompok isma, sehingga untuk untuk menyerang orang lain dengan seruan kelompok isma, fanatis, orang yang mereka fanatik kelompok fanatik organisasi, fanatik ormas, fanatik perorangan. Ini semuanya termasuk seruan jahiliyah, seruan yang bertentangan dengan Islam. Seorang muslim dia hanya boleh fanatiknya itu dengan Islam. Penyakit Bapak sekalian, penyakit yang diantaranya yang banyak ngerasuk di zaman kita ini adalah penyakit fanatisme golongan. Pokoknya nek wis sak golongan kuwi kanca. Dudu golonganku berarti dudu kelompokku. Dudu berarti kadang-kadang dia membangun, bahkan dia membangun al-wala wal bara, membangun kecintaan dan kebencian itu dengan dasar golongan. Kalau sudah sak golongan, mbok ya akidahnya rusak, pemikirannya rusak, itu dianggap konco, dianggap teman. Kalau recommended, ya pokoknya asalkan sak golongan recommended, suruh ceramah, suruh ngisi, pokoknya sak golongan boleh ngisi ceramah, seminar, pengajian. Tapi kalau bukan golongannya, walaupun hafal Quran, walaupun agamanya top markotop, walaupun orang soleh yang bertakwa, ora iso dudu golongani awake dhewe, sehingga tidak berikan kesempatan untuk dia mengajar agama. Tapi kalau golongannya walaupun pikirannya rusak, akidahnya rusak, dia adalah segolongan dengan kita. Ini adalah hizbiyah, dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Ini termasuk yaitu seruan-seruan jahiliyah, sehingga membangkitkan fanatisme kelompok.
Kalau sudah kelompoknya itu dibela mati-matian, dia posisinya itu salah atau benar, pokoknya kelompoknya dibela mati-matian. Menjaga marwah kelompok itu lebih penting dibandingkan dengan Islam. Yang penting ya ini kelompoknya, partainya, organisasinya, ormasnya tidak direndahkan. Merendahkan ormasnya, kelompoknya itu dianggap sebuah ya ini perkara besar. Tapi kalau urusan Islam, dia tidak ada kecemburuan, tidak ada pembelaan. Tapi kalau kelompoknya tersinggung sedikit, dia bisa berjihad atas nama kelompoknya, menyiapkan harta, menyiapkan pedang, menyiapkan segala pembelaan, tetesan darah pun akan dia bayar dalam rangka untuk membela kelompoknya. Ini adalah seruan jahiliyah, dan ini banyak merasuk di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga golongan itu di atas segala-galanya. Kalau sudah menjadi anggota golongannya itu, ya isinya adalah penjilat dan menentang. Artinya menentang orang yang memusuhi kelompoknya dan menjilat ini apa yang ada di dalam ini kelompoknya. Ini adalah termasuk seruan-seruan jahiliyah. Seorang muslim dia hanya boleh fanatik dengan Islam, sehingga marah dan bencinya itu, loyal dan tidaknya itu, semuanya standarnya kembalinya kepada pertimbangan Islam. Berikutnya sekalian, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi abdihil khaira," jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan, ajjalalahul uqubah fid dunya, Allah akan menyegerakan baginya hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi abdihi syarra, kalau Allah mengendaki keburukan bagi hamba, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, Allah akan tahan hukumannya itu sampai ini dia mati dan diazab, dihukum kelak di hari kiamat. Terus sekalian, orang kalau banyak terkena musibah itu, bahkan hendaknya disadari itu termasuk diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mengendaki gugurnya berbagai macam bentuk kesalahan dan dosa kita. Semakin seorang mukmin banyak dapat musibah, itu semakin Allah ingin bersihkan ini hidupnya itu dari dosa-dosa, sehingga dosa itu berguguran kayak gogroknya daun kering dari pohon, sehingga dosa-dosanya itu ini gugur dengan musibah yang dia terima. Sehingga seorang salaf mengatakan, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang menimpa kita, niscaya kita ini akan masuk kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut, Bos sekalian? Dosa kita banyak, disadari atau enggak disadari. Dosa telinga, dosa lisan, dosa pikiran, angan-angan.
bukan karena musibah-musibah yang menimpa kita, niscaya kita ini akan masuk kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut, Bos sekalian? Dosa kita banyak, disadari atau enggak disadari, dosa kita ini banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa pikiran, angan-angan. Kelihatannya diem gitu, tapi ngelamun, pikirannya itu berkelana kemana-mana, kadang pikirannya ngeres-ngeres. Ini semuanya termasuk di bagian daripada dosa-dosa. Dosa-dosa ini kalau tidak ada penggugurnya, itu akan numpuk. Berarti kita akan numpuk dosa yang nanti akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu diantaranya adalah untuk menggugurkan yakni dosa-dosa. Kalau orang tidak pernah kena musibah itu jangan sampai malah bangga. Kayak aku gitu, soiha terus belas meriang aja nggak pernah. Sehingga rumangsane dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dunyanya lancar, kemudian awake sehat, ora tahu loro, kemudian semuanya ada lancar-lancar aja. Ini bisa jadi istidroj. Sehingga dosanya numpuk terus dan tidak ada penggugurnya. Itu artinya diantaranya bisa jadi azabnya itu ditahan oleh Allah, nanti ditimpakan kelak di hari kiamat. Ini lebih berbahaya. Ini adalah lebih mengerikan karena azab di hari kiamat kelak itu sangat dahsyat. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan Nabi kita menjelaskan beberapa sebab gugurnya dosa seseorang. Sebab-sebab yang berasal dari diri kita. Gugurnya dosa itu bisa gugur dengan sebab dosa itu bisa gugur dengan sebab satu, taubat yang kita lakukan. Yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hambanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah taala. Bertobatlah kalian, sesungguhnya Allah pasti akan mengampunkan dosa jenis apapun. Dosa apapun, Bapak sekalian, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah siapkan ampunan, Allah akan ampunkan dan Allah nggak peduli. Mau dosanya itu sampai sundul langit, mau dosanya itu dosa yang Allah ancam dengan ancaman yang berat, dosa kekafiran, dosa kemusyrikan, dosa kemunafikan, dosa-dosa besar yang dia lakukan. Tapi kalau kemudian dia betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dosa itu akan menggugurkan, maka taubatnya itu akan menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian di antara yang menyebabkan gugurnya dosa itu adalah juga banyaknya istighfar seorang hamba. Ini dia lisannya beristighfar kepada Allah, tentu istighfar yang direnungi maknanya, sehingga dikatakan orang yang paling berbahagia adalah orang yang dalam kitab catatan amalnya itu banyak catatan istighfarnya. Sehingga sekalian, Nabi kita pun mengajarkan, Nabi kadang-kadang dalam satu majelis istighfarnya itu enggak kurang dari 70. Sehingga Nabi banyak beristighfar kepada Allah SWT, sedangkan Nabi itu dosanya sudah diampunkan Allah, dan orang yang terbaik, orang yang maksum, tidak terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Kita ini
dosanya sangat banyak, tetapi kadang istighfarnya sangat minim. Istighfar ini diantara cara yang Allah berikan pada kita untuk bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian juga termasuk yang menggugurkan dosa itu adalah al-hasanat. Ini kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'at bi'i sayyi'atal hasanat tamhuha. Ikutilah keburukan yang Anda lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan Anda. Kebiasaan para sahabat sekalian, kalau dia habis merasa melakukan perbuatan dosa, yang para sahabat itu merasa melakukan perbuatan dosa itu bukan habis mencuri, tapi seperti umpamanya telat sholat jamaah, itu mereka nyesalnya sangat dalam. Maka dia terkadang keluarkan infak, ya ini dia punya kebun apa, dia infakkan untuk menebus yang dia anggap dia telah melakukan ya ini kesalahan. Kadang kalau kehilangan sholat malam, ada yang nggak bisa ketawa seharian itu, rasanya sedih dan mendalam. Menjenengan kalau umpamanya omai kobong gitu, sedina kira-kira saged guyu mboten? Angel. Kadang seminggu ora iso mesem. Adanya itu sedih dan sedih. Ada yang sampai ngengleng, ngetos ngengleng. Ngengleng zaman 98 ada yang sampai supermarketnya atau tokonya kobongan ngengleng ngomyang piyambak. Ini karena sedihnya mendalam. Para sahabat itu biasanya yang membuat sedih-sedih itu berkaitan dengan kehilangan amal-amal akhirat. Kehilangan amal-amal akhirat. Kalau kehilangan dunia itu seperti kehilangan debu, tapi kehilangan amal akhirat itu yang membuat mereka betul-betul sangat ini bersedih. Sehingga ketika ada seorang gubernur Irak, dia berangkat sholat asar, terus tahu-tahu di tengah jalan dikasih tahu sama orang, wis rampung, sholat jamaah udah lampung. Apa kata dia? Jelek, sungguh jabatan gubernurku tidak lebih aku sukai dibandingkan dengan sholat jamaah. Ini adalah orang-orang yang memang mereka yang dipandang itu adalah kerugian-kerugian akhirat, perdagangan-perdagangan akhirat. Kalau kita masih punya rasa sedih kehilangan amal akhirat, itu menunjukkan ada iman yang masih main di dalam hati kita. Tapi kalau kita belas nggak ada kesedihan dengan kehilangan amal akhirat, itu menunjukkan iman kita sangat rawan, sangat tipis, atau ini hati kita tuh imannya itu ya bisa redup, sangat tipis, hampir-hampir hilang, sehingga tidak ada merasa sedih dengan kehilangan amal-amal yang memberikan yang menjanjikan pahala besar. Maka kata Nabi, beliau mengatakan, man sarrathu hasanatu wa asa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang dan keburukannya membuat dia sedih, maka dia itu mukmin. Itu sudah cetakan iman ngoten niku. Kalau dia itu berbuat baik kok seneng, kemudian berbuat jelek kok dia sedih, ini alamat iman. Niku menunjukkan imannya itu ini hidup di dalam hatinya. Tapi kalau berbuat baik malah sedih, berbuat jelek kadang malah seneng, ini adalah menunjukkan imannya nggak beres. Habis infak sedih banget, gelo, duit kok infake, umpamanya orang tak infake sejajan bakso, gelo,
infak itu gelo, ini adalah menunjukkan imannya nggak beres. Habis maksiat malah bisa ketawa-ketawa. Ini adalah semuanya menunjukkan ketidakberesan, yaitu iman seorang. Kalau dia imannya masih main, kebaikannya membuat dia senang dan keburukannya membuat dia sedih. Sehingga Nabi katakan juga berkaitan dengan kebaikan yang menghapuskan dosa ini, Bapak sekalian, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi penghapus dosa antara keduanya. Idza tanabal kabair, selama dia menjauhkan dosa besar, sehingga ada dosa-dosa kecil yang terhapuskan antar salat ke salat. Kita salat sekarang subuh ke zuhur itu menjadi penghapus dosa, nanti antara subuh ke zuhur dengan salat zuhur itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa, tapi dosa-dosa kecil. Dosa besar perlu ditobati secara ini khusus. Kemudian termasuk sekalian yang menghapuskan menggugurkan dosa diantara dengan sebab orang lain. Apa dengan sebab orang lain yang menggugurkan dosa kita ini? Doanya kaum mukminin. Sekalian, doanya kaum mukminin itu bisa menjadi sebab dosa terangkatnya derajat kita dan gugurnya dosa-dosa kita. Maka kita disyariatkan juga banyak-banyak mendoakan kaum mukminin. Dan kita ini pasti setiap hari itu mendoakan orang-orang soleh dari kalangan kaum mukminin. Tang pundi niku? Dunganya tang pundi? Datang tahiyat. Di tahiyat kita mendoakan ini orang-orang soleh, orang-orang soleh dari kalangan ini kaum mukminin, sehingga jadilah kita ini orang soleh, maka kita akan masuk di dalam doa umum yang diucapkan oleh setiap muslim yang mereka diantaranya membaca tahiyat. Mamin rajulin muslimin yamut, tidaklah seorang muslim itu dia mati, fayaqumu ala janazati arba'una rajulat, lalu 40 muslim dia menyolatkan jenazah muslim tersebut, la yusyrikuna billah syai'an, 40 orang ini mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan mengabulkan atau menjadikan syafaat doanya orang-orang mukmin tersebut. Syaratnya kata Nabi tersebut, yaitu yang menyolatkan itu bukan orang-orang musyrik, ahli tauhid. Maka hendaknya kita berteman dengan banyak ahli tauhid supaya nanti yang menyolatkan kita ini bukan dukun, bukan tukang sajen, bukan tukang ngeramal, bukan orang yang ke tempat-tempat keramat. Biar yang nyolatkan ini orang-orang yang mereka ini betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya sekalian, yaitu doanya malaikat. Malaikat arsy mendoakan kepada kita karena keimanan kita. Allah sebutkan di dalam ayat tentang doanya malaikat penyangga arsy, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Malaikat-malaikat penyangga arsy itu mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Sehingga
Orang menjadi orang mukmin di antara keuntungannya adalah malaikat saja mendoakan kepada orang-orang mukmin tersebut. Malaikat selalu mendoakan pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasita kulla syai'in wa rahmatan wa ilman. Ya Rabb, dengan luasnya rahmatmu dan ilmumu, ini namanya malaikat bertawasul, berwasilah dengan memuji Allah atas luasnya rahmat dan ilmu Allah Ta'ala. Baru kemudian berdoa. Di antara adab berdoa sekalian, kita bertawasul. Tawasulnya bukan dengan tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tawasulnya itu dengan amal saleh atau dengan memuji Allah, dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawasul yang diperintahkan oleh agama. Tapi kalau tawasulnya itu dengan makhluk, ini bisa syirik dan bisa bid'ah. Tawasulnya itu dengan menyebut asma Allah, nama Allah, sifat Allah, atau dengan yaitu amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Malaikat juga bertawasul dengan memuji Allah Ta'ala. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah orang yang bertobat. Kalau kita ini bertobat, Bapak sekalian, kita ini didoakan oleh malaikat penyangga arsy. Wattaba'u sabilak, ya Allah ampunilah orang yang mengikuti jalanmu, sehingga jadilah kita orang ittiba, derek tuntunanipun Kanjeng Nabi. Jangan jadi ahlul bid'ah yang suka ngada-adakan acara yang tidak ada tuntunannya. Itu nanti kita tidak akan dapat doanya malaikat. Jadilah kita orang yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi, kita termasuk akan didoakan malaikat. Waqihim adzabal jahim, doanya juga Masya Allah, ya Allah jagalah mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin, doanya lagi Masya Allah, ya Allah masukkan mereka itu ke surga jannah aden, jannatun aden, allati wa'adtahum, yang telah Kau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim, dan masukkan mereka ke dalam surga itu bersama dengan orang yang saleh dari kalangan bapak mereka, istri mereka, anak turun mereka. Terus sekalian, panjenengan sak sekeluarga niku saged mengke mlebet surga sareng-sareng. Kalau ada yang surganya lebih rendah, itu akan ditarik kepada yang lebih atas. Tapi syaratnya harus jadi keluarga muslim mukmin yang mengikuti jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang soleh, keluarga yang soleh, sehingga suami istri, anak cucu niku mengke saged sareng-sareng masuk surga dengan syarat yaitu jadi keluarga yang soleh, jadi keluarga yang soleh. Maka harus ada pendidikan keluarga, pripun caranipun membentuk keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, termasuk yang akan menggugurkan dosa kita adalah pahala yang dilakukan oleh orang lain tapi diperuntukkan untuk dia. Kadang-kadang anak mempersembahkan atau menghadiahkan amal solehnya untuk orang tuanya, untuk itu saudaranya. Ini adalah termasuk bisa menggugurkan yaitu dosa-dosa. Sedekah atas nama ini ayahnya, sedekah atas nama ibunya, sedekah atas nama ini fulan, dan seterusnya. Termasuk yang akan bisa menggugurkan dosa itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau akan bisa menggugurkan dosa kita. Syaratnya orang mendapatkan syafaat, sekalian, yang paling pokok adalah bertauhid.
Nabi pernah katakan pada Abu Hurairah, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang betul-betul tulus murni dari hatinya atau dari jiwanya. Kemudian termasuk diantaranya adalah sebab yang datang dari Allah Ta'ala. Apa itu? Dia diantaranya adalah sebab-sebab dari Allah itu seperti musibah yang tidak kita kendaki. Allah timpakan musibah. Musibah ini bisa menggugurkan ini dosa seorang hamba yang telah kita tadi sampaikan. Kemudian juga diantaranya adalah juga semua yang menimpa muslim sekalian itu capek, letih, lelah, sakit, sedih, gundah gulana, gelisah yang dialami seorang mukmin itu bisa menggugurkan dosa. Mayusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, yaitu penyakit, wala wasabin, letih, capek, wala hamin, kemudian kekhawatiran, ham, wala khusnin, kesedihan, wala adha, berbagai macam gangguan, wala ghamin, kegelisahan, hatta syaukah yusakuwa, sampai duri yang nancap di kakinya atau di kulitnya, illa kafarahullahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan jadikan sebagai penghapus dosa. Sehingga sekalian, kalau kita ini capek, ya capek cari nafkah, capek berdakwah, capek kerja, capek macam-macam, ngurus anak, melayani keluarga, lalu kadang-kadang kita ada kesedihan atas musibah, atau ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ini semuanya akan bisa menjadi penggugur dosa. Maka hendaknya seorang dia ini bersabar dengan itu semuanya, karena itu akan bisa menjadikan ini pengukur dosa. Bahkan kesulitan seorang mukmin yang ada di alam barzakh dan dari kiamat kelak, berbagai macam kesulitan dialaminya itu juga akan menjadi pengukur dosa yang akan bisa membuat dia ini semakin dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi ampunan Allah yang kadang-kadang Allah ingin mengampuni tanpa sebab-sebab yang ada pada hamba itu. Sekalian, sekarang ini berikutnya, nas berikutnya. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu bersama dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kalau Allah mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang dia ridha maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang dia marah maka dia akan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, Nabi katakan inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu bersama dengan besarnya ujian. Semakin berat ujian hidup, sekalian, semakin besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim ketika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup yang semakin merasa berat, maka hendaklah dia semakin menyiapkan kesabaran, karena Allah semakin menyediakan pahala yang semakin besar. Sehingga kalau ujiannya ringan, ya pahalanya dikit. Ujiannya berat, pahalanya ini berat. Dan yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi, sehingga semakin mendekati imannya kenabian, mendekati keimanan, semakin mendekati imannya para nabi, semakin besar ujian yang akan ditimbakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian yang Nabi sebutkan. Sehingga hendaknya seorang senantiasa betul yang ketika mendapatkan musibah yang dilihat adalah ini pahala yang disediakan Allah Ta'ala.
Kemudian Nabi juga katakan di sini, kalau Allah mencintai hamba atau satu kaum, Allah justru akan mendatangkan ujian. Sehingga seorang mukmin ketika dia dapat ujian itu hendaknya betul-betul dia yaitu ketika dia ridha dengan ujian yang diterima di Allah Ta'ala itu, maka karya kesabarannya itu akan bisa menjadi sebab gugurnya dosa. Dan dengan ujiannya itu dia akan senantiasa kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ujian itu diantaranya akan bisa juga meruntuhkan kesombongan. Ternyata dia nggak bisa apa-apa, yang dia profesor, dia doktor, dia spesialis, super spesialis. Terkadang juga dia terkena penyakit nggak bisa apa-apa. Spesialis, subspesialis jantung, mati jantungan juga banyak. Orang yang sehat walafiat matinya pas olahraga juga banyak, sehingga dia nggak bisa nolak apa-apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menjadikan musibah itu menjadikan dia kemudian terhina, yaitu menghinakan diri di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Jangan sampai kemudian ini sombong, ujub, sehingga ujian itu diantara faedahnya membuat hamba betul-betul dia semakin menyadari siapa dirinya. Bapak sekalian, ini diantara beberapa yang beliau bawakan di dalam bab sabar ini. Semoga manfaat dan semoga Allah menjadikan kita diantara orang yang betul-betul Allah berikan kesabaran, dan Allah tidak ada pemberian Allah yang lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Demikian Nabi katakan kepada ini kita kaum muslimin. Maka Bapak sekalian kita cek kaum muslimin bagi manfaat. Apa nih pertanyaan? Jika saya ingin membeli buku untuk persiapan ujian, namun ada peserta yang telah ujian duluan mengatakan kalau di buku tersebut soal-soalnya ada yang mirip dengan soal ujian, padahal buku dibuat jauh sebelum ujian. Apakah saya masih boleh membelinya? Buku disusun berdasarkan kisi-kisi resmi dari pemerintah. Buku panduan untuk menghadapi ujian sekolah. Buku kisi-kisi. Ya, kenapa enggak boleh? Ya kan belum ujian. Kan bukunya buku untuk dipelajari, mencari soal-soal yang akan keluar. Yang penting waktu nggarap ujian itu nggak ngepek. Yang penting waktu ujiannya itu nggak ngepek. Ya kalau dia sebelumnya belajar nggarap soal-soal yang biasa dulu juga dikeluarkan di soal-soal ujian tahun-tahun lalu, ya boleh-boleh aja. Yang penting waktu ujiannya itu dia nggarap serius, tidak nyontek, tidak lirak-lirik kanan kiri, dia lakukan, insya Allah nggak apa-apa. Demikian kita tutup sekalian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Besok aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadhailul Quran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab majaa fi taqdimi ahlil Quran wa ikramihim. Bahasan tentang mendahulukan ahlul Quran dan memuliakan mereka. Sebagaimana telah kita sampaikan pada bab yang pertama adalah bab tentang fadilah tilawatil Quran. Keutamaan membaca Al-Quran, membaca dalam pengertian yaitu membaca huruf-hurufnya dan membaca atau mentadabbur, memahami, kemudian memahami maknanya, kandungannya, sehingga bisa mengambil pelajaran-pelajaran darinya dan sampai pada tingkat mengamalkan. Karena tilawah itu sesungguhnya maknanya adalah ittiba. Wal qamari wa ma talaha, wal qamari idza talaha, dan bulan ketika mengikutinya. Ya, sehingga mentilawah Al-Quran sesungguhnya artinya adalah mengikuti Al-Quranul Karim. Tentu prosesnya adalah dari membaca, memahami, kemudian bisa mengamalkannya. Orang yang mereka bermuamalah dengan Al-Quranul Karim memiliki keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamanya adalah mereka senantiasa didahulukan, ditempatkan di majelis-majelis yang tinggi. Mereka didahulukan termasuk dalam masalah pengkuburan, sehingga di dunia, di alam barzah atau di alam kubur sampai di akhirat, Al-Quran memiliki tempat yang sangat tinggi. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beberapa riwayat yang beliau bawakan, ada 3 riwayat yang beliau bawakan di dalam bab ini. Kita simak yang pertama. Wa kanal qurra ashabu majlis Umar kuhulan kanu aw syababan. Dan qurra, yakni para penghafal Al-Quran, orang yang mereka menghafalkan Quran, orang faham tentang Al-Quran, para qurra. Qurra bukan sekedar dia yaitu ahli dalam masalah tajwid, tetapi qurra adalah mereka para penghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan orang mereka punya kelebihan berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Adalah ashab majelis Umar. Para qurra itu adalah anggota majelisnya Umar. Jadi para khalifah, mereka memiliki anggota memiliki majelis musyawarah, majelis penasehat, yang para penasihatnya itu terdiri para qurra, yang para penghafal Quran. Ini sebaik-baik anggota majelis. Ini sebaik-baik penasihat. Karena mereka akan memberikan masukan-masukan kepada sang khalifah. Dan pemimpin itu yang terpenting diantaranya adalah yang mengitarinya. Kalau yang mengitarinya ini manusia-manusia terbaik, penghafal Quran, paham dengan sunnah, maka dia akan memberikan nasihat, masukan yang benar-benar sesuai dengan yaitu jalan Allah, nasihat Rasulnya yang akan disampaikan para qurra ini deh, para ulama, orang-orang yang paham tentang kitab Allah. Mereka orang-orang yang betul-betul paham Al-Quran,
yaitu mengamalkan Al-Quran dan menjaga perilakunya dengan perilaku bimbingan Al-Quranul Karim. Tapi kalau yang mengelilingi penguasa itu para dajjal, iblis, para syaitan yang kepalanya kosong dari Al-Quran, kepalanya kosong dari hadis Nabi, isinya adalah hawa nafsu dan syahwat dan syubhat, ini celaka. Pemimpin yang dikelilingi oleh para yang mengitarinya, para dajjal, para iblis, para syaitan yang kepalanya kosong dari Quran, kosong dari hadis Nabi, kosong dari bimbingan agama. Oh, ini celaka. Ini pemimpin yang nanti hanya akan diarahkan ke neraka aja. Lihat aja semua pemimpin begitu. Tergantung yang mengelilinginya itu. Yang mengelilingi itu ahli dunia, ya dia nanti hanya akan mengarahkan kepada perkara-perkara dunia saja. Tapi kalau pemimpin atau pengeliling yang mengelilingi ini adalah ahlul akhirah, maka dia akan mengarahkan kepada segala pertanggungjawaban akhirat. Berbahagialah para pemimpin yang sekelilingnya adalah para qurra, para pembaca, penghafal Al-Quran yang akan mengarahkan sehingga memberikan nasihat dan masukan itu nasihat-nasihat ini yang terbaik. Anggota majelisnya Umar itu mereka para qurra, baik yang kuhulan kanu aw syababan, baik yang tua, sudah tua, sepuh, maupun yang masih muda. Campur, ada yang tua, ada yang muda. Tapi yang penting mereka adalah para qurra, ini para penghafal Quran dan para ulama yang betul-betul memahami agama dengan ini sebaik-baiknya. Di sini berkaitan dengan bab yang kita bahas, yaitu fi taqdimi ahli Quran wa ikramihim, bab tentang mendahulukan Al-Quran dan pemuliaan pada mereka. Ini orang yang dimuliakan oleh Umar. Mereka dimuliakan oleh Umar karena mereka para qurra, mereka para pembaca, para penghafal Quran. Orang mereka sangat paham dengan Quran. Sebagaimana juga ketika ketika Gubernur Umar yang ada di Mekah, dia berjumpa dengan Umar, lalu ditanya siapa yang menggantikan Anda di sana. Dia sebutkan yaitu Nafi. Siapa itu Nafi? Nafi adalah orang mereka hafal Quran dan faham tentang ilmu faraid. Maka Umar pun katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u akharin. Allah mengangkat satu kaum dengan kitab ini dan merendahkan satu kaum yang lainnya dengan kitab ini pula. Orang mereka hafal Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, menjaga Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang mereka menyelisih Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an Abi Mas'udin, dari Abi Mas'ud ini Al-Badri Uqbah ibn Amr ibn Tha'labah Al-Ansari. Abi Mas'ud dia membawakan riwayat anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Mengimami satu kaum yang paling hafal terhadap kitab Allah Ta'ala. Aqra, yang paling hafal terhadap kitab Allah SWT. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa'lamuhum bisunnah. Kalau dalam masalah qira'ah ternyata sama, maka yang paling paham tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa faqdamuhum hijrah. Kalau dalam perkara sunnahnya sama, yang paling duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrah sawa faqdamuhum sinnan.
Kalau ternyata hijrahnya juga sama, maka didahulukan yang umurnya lebih tua. Di sini Nabi menegaskan yang pertama, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum itu yang paling banyak bacaan Qur'annya, yang paling paham tentang Al-Quran, yang paling memahami Al-Quranul Karim. Ini adalah didahulukan, dijadikan sebagai imam, pemimpin. Termasuk yang paling layak dijadikan pemimpin di tengah-tengah manusia adalah yang paling paham tentang kitab Allah. Setelah memiliki jiwa kepemimpinan, tentunya memiliki jiwa kepemimpinan dan dia hafal kitab Allah, dia paham tentang agama Allah, ini yang terbaik. Sehingga dia akan memimpin dengan kepemimpinannya itu mengarahkan manusia kepada kitab Allah, kepada Al-Quranul Karim. Demikianlah yang paling layak mengimami Quran, mengimami suatu kaum. Imam ini ada kriterianya. Di antaranya adalah yang paling paham tentang Al-Quranul Karim. Hanya musibahnya di kampung-kampung kita ini sering sekali ya berdasarkan tua. Ada yang berdasarkan tua. Sehingga ya yang penting sudah tua, walaupun nggak karuan bentuknya, bacaan Qur'annya itu didengar pun juga susah, simak bacanya susah, belepotan nggak karuan, panjang pendeknya nggak karuan, kadang-kadang malah diringkas, Quran diringkas-ringkas, nyundal-nyundal. Ini karena terkadang budaya masyarakat perkewoh. Apalagi kalau sudah jadi seperti raja itu, menguasai itu, nggak bisa digeser sampai nunggu matinya. Walaupun di belakangnya orang yang betul-betul sangat paham tentang Quran, banyak yang baik Qurannya, yang bagus, tapi ada yang orang tipenya begitu. Dia kayak raja itu, digeser pun nggak mau, menunggu sampai mati. Ini kondisi sebagian masjid yang ada di negeri kita ini. Alhamdulillah di negeri kita ini sudah mulai banyak orang hafal Quran, bacanya bagus-bagus, panjang-panjang, sehingga masjid semakin nyaman diimami oleh orang-orang yang mereka betul-betul enak bacaan Qur'annya. Tapi yang layak bukan sekedar bagus bacaan Qur'annya, yang banyak hafalannya, bagus bacaan Qur'annya, yang paling paham tentang Al-Quranul Karim, paling paham tentang Al-Quranul Karim, dan tentu yang paling juga paham tentang fikih-fikih, salat, ahkam salat. Bagaimana dia paham tentang masalah salat, memimpin atau menjadi imam di sebuah jamaah, sehingga tidak menjadi imam yang enggak tahu diri. Kadang-kadang ada imam yang memang masih muda, Qur'annya bagus, tapi enggak tahu situasi, enggak tahu kondisi. Panjang banget, sedangkan di belakangnya ada yang mau jualan sayur, jualan bubur, ada yang mau ke pasar, ada yang mau segera mau pergi, ada yang tua, ada yang batuk-batuk, ada yang segala macam. Ini nggak kurang diperhatikan. Imam harus paham tentang kondisi jamaahnya. Bisa dikondisikan panjang banget bisa. Kalau Anda di komunitas yang khusus, umpamanya komunitas pondok, yang kebanyakan para santri, kemudian juga dikenal penduduknya itu mereka tidak segera pergi, bisa nyaman. Tapi kalau di masjid yang sangat kompleks, jamaahnya apalagi masjid safar, yang banyak musafir mampir di situ, yang dia punya banyak kepentingan macam-macam, ya tentu harus tahu diri. Mengimaminya, dia harus tahu tentang kondisi jamaahnya. Kembali, bahwasanya yang layak jadi imam pertama orang yang mereka betul-betul paling paham tentang Quran, paling baca banyak Qurannya, paling paham tentang Al-Quran, paling mengerti tentang Al-Quranul Karim. Ini dikedepankan, didahulukan, walaupun boleh jadi dia masih muda, tapi dia paling paham tentang Quran, paling tahu tentang Quran, paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, maka dia dipersilahkan untuk memimpin sholat. Ini yang pertama. Fa'inkan fil qira'ah sawa. Ternyata kalau Qurannya sama, masalah Qurannya sama, hafalannya banyak, 30 juz, sama-sama 30 juz, nggak ada yang 31, nggak ada, 30 juz, maksimal 30 juz. Ada orang di KI dari setahun ini sudah hafal 30 juz,
Terus yang ke-31 kapan? Ke-31 Qurannya 30 juz, nggak lebih daripada 30 juz. Kemudian kalau memang sama-sama hafal Qurannya, kemudian tentang pengetahuan Qurannya kurang lebih sama, fa'alamuhum bisunnah, yang paling paham tentang sunnah. Ini nilai tambahan. Berarti ada nilai plusnya lagi. Paham Quran, kemudian paling tahu tentang masalah sunnah, tentang masalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti semakin tinggi ilmunya dan semakin dikedepankan di dalam atau semakin didahulukan dalam berbagai macam perkara, termasuk diantaranya dalam masalah imam salat. Fa in kanu fi sunnah sawa, ternyata kalau pengetahuan tentang sunnahnya sama, fa aqdamuhum hijrah, yang lebih duluan hijrah. Ini kalau di zaman Rasulullah SAW, atau yang lebih duluan Rasulullah SAW, yang lebih duluan hijrah, yang lebih duluan komitmen terhadap agama ini. Kalau sekarang umpamanya yang lebih duluan mengikuti manhaj salaf, karena termasuk hijrah adalah meninggalkan segala firaqud dhalah, kemudian yang lebih dulu mengikuti manhaj salaf, maka mereka lebih didahulukan. Fa in kanu fi sunnah sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau mereka dalam masalah sama yang lebih dulu hijrah, fa in kanu fil hijrah sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau hijrahnya sama, maka didahulukan yang lebih tua. Ini termasuk adab-adab yang perlu dipenuhi dalam masalah mengimami jamaah. Yang paling utama adalah pertama yang paling faham tentang Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan keutamaan orang yang mereka itu betul-betul faham tentang Al-Qur'anul Karim, dari sisi bacaannya, banyaknya hafalannya, dari sisi bagusnya bacaannya, dari sisi kefahaman tentang masalah Al-Qur'an, pernah dan pernik-perniknya, yang paling faham tentang Al-Qur'an. Kemudian hadis berikutnya dalam riwayat wa fi riwayatin, dalam riwayat ini Salman, wala ya ummanna ar-rajula fi sultani, janganlah seorang itu mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Artinya kalau di satu masjid itu ada imam rawatib, ada imam yang khusus, imam yang sudah ditunjuk, walaupun Anda hafal Quran 30 juz, bagus, jangan nyelonong, nggak boleh nyelonong sendiri gitu, nggak boleh. Ini termasuk adab-adab yang kalau Anda tidak beradab akan bisa menimbulkan masalah. Termasuk dalam masalah bertamu kita ini nggak boleh duduk di tempat duduknya tuan rumah, nggak boleh, kecuali Anda dipersilahkan baru Anda bisa duduk. Tapi sebelum Anda dipersilahkan, Anda nggak boleh nyelonong gitu aja nempati tempat duduk, apalagi yang sudah tahu itu biasa ditempati oleh ini tuan rumah. Di dalam masalah salat demikian juga. Kalau sudah ada imam khususnya, imam yang ditunjuk, imam tetapnya, maka Anda nggak boleh nyelonong. Walaupun Anda lebih alim daripada imam yang ada itu. Kecuali Anda dipersilahkan, maka silahkan. Ini termasuk adab yang perlu untuk difahami dalam kita bermuamalah, sehingga tidak akan menimbulkan masalah. Orang yang kemudian tahu-tahu nyelonong, Anda pun nggak senang juga. Umpamanya Anda menjadi seorang imam, Anda memiliki kedudukan khusus, Anda yang biasa memimpin mereka, tahu-tahu diserobot. Nyerobot seperti ini tentu adalah tidak beradab. Islam itu memiliki adab-adab. Walaupun Anda orang yang alim dan sudah berhak untuk memimpin manusia, tapi ketika sudah ada pemimpin, maka Anda harus menghormati mereka dan harus tahu adab. Bagaimana adab bersama dengan wilayah yang sudah ada pemimpinnya. Wala yaqutu fi baitihi ala takrimati ila bitni, dan jangan duduk di rumahnya yang menjadi kemuliaannya kecuali dengan izinnya. Artinya jangan duduk di tempat yang itu adalah kebiasaan tempat duduknya tuan rumah atau untuk tempat duduk kemuliaan, lalu Anda tempati tanpa ada izin dari tuan rumah, harus ada izin dulu. Ini adalah termasuk di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian riwayat berikutnya
walil Bukhari an Jabir anna sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulain fi qatl Uhud min qatl Uhud. Nabi mengumpulkan antara dua orang dari para orang yang terbunuh di perang Uhud. Fi thawbin wahid, di satu baju. Thumma yaqul ayyuhum akthar ahdan lil Quran. Ini terkadang di satu saat ada yang harus dikuburkan di satu kuburan. Ada yang harus dikuburkan di satu kuburan. Sehingga ditempatkan di satu tempat, di satu kuburan. Tetapi untuk memasukkan ke kuburan itu tentu ada yang didahulukan. Siapa dulu di antara dua orang itu? Maka Rasulullah SAW bertanya, ayyuhum akthar akhdan lil Quran. Mana di antara mereka ini yang lebih banyak Qurannya, yang lebih banyak hafalan Qurannya, lebih paham tentang Qurannya, pokoknya lebih banyak mengambil Quran. Kemudian faida usyiralah, kemudian disyaratkan kepada tentang orang yang lebih layak, orang yang lebih banyak Qurannya, ila hadimah, di antara keduanya itu. Maka Nabi pun kemudian qaddamahu fil lahat, Nabi pun kemudian mendahulukan di liang lahat. Ini adalah termasuk antara pengutamaan orang mereka betul-betul faham tentang masalah Al-Quranul Karim. Mereka didahulukan orang yang mereka ini lebih banyak mengambil Al-Quran. Seandainya harus dikubur di satu kuburan, di satu liang lahat karena kebutuhan, maka didahulukan yang lebih banyak hafal Qurannya. Sehingga Al-Quran mereka lebih didahulukan, senantiasa didahulukan dalam berbagai macam urusan. Mengimami, maka didahulukan yang betul-betul faham tentang Al-Quranul Karim. Sampai dalam masalah yaitu pengkuburan, seandainya harus dikumpulkan di satu lubang atau liang lahat, maka yang didahulukan adalah yang lebih faham, yang lebih banyak dalam mengambil ini Al-Quranul Karim. Kemudian dari Abi Musa, wa an Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Musa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillah ikramu dhi syaibah al-muslim hamilul Quran ghair al-ghali fihi wal jafi anhu wa ikramu dhi sultan al-muqsid. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya sangat menakjubkan, yang Nabi ini mengatakan tentang Abu Musa al-Asy'ari, engkau diberikan ini seruling mismar min mazamiri Daud, diberikan serulingnya Daud, ini suara yang sangat indah. Dan Nabi pernah menyimak bacaannya Abu Musa al-Asy'ari, sangat indah bacaannya Abu Musa al-Asy'ari, dan Nabi suka mendengar bacaan Quran dari orang lain. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan Abu Musa juga termasuk orang diutus oleh Nabi ke Yaman bersama dengan Mu'ad bin Jabal.
diutus dakwah ke negeri Yaman, beda wilayah. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari memiliki keutamaan yang sangat tinggi, karena Nabi tidaklah mengutus atau mengirimkan seorang dai kecuali sudah benar-benar terpercaya dalam menyampaikan ini ilmu. Dan Abu Musa al-Asy'ari juga beliau yang menjadi hakim utusan Ali bin Abi Thalib ketika berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah mengutus Amr bin As dan Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari berdamai untuk mencapai kesepakatan yang oleh orang-orang Syiah dan yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah akan dikesankan tentang bodohnya Abu Musa al-Asy'ari, sehingga dipecundangi oleh sahabat Abu Amr ibn As. Ini ada tuduhan sangat keji. Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang dai yang dikirim